Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok sosial. Dalam ilmu sosiologi, Anda akan menemukan kelompok-kelompok sosial di masyarakat. Klasifikasi kelompok sosial dapat dibagi menjadi dua tipe kelompok. 1. Tipe-tipe kelompok sosial teratur. 2. Tipe-tipe kelompok sosial tidak teratur. Kali ini kami akan menjelaskan tentang tipe-tipe kelompok sosial teratur. Tipe-tipe kelompok sosial teratur dapat diklasifikasikan berdasarkan berikut. 1. Klasifikasi kelompok berdasarkan besar kecilnya jumlah anggota. 2. Klasifikasi kelompok berdasarkan derajat organisasi. 3. Klasifikasi kelompok berdasarkan atas interaksinya. 4. Klasifikasi kelompok berdasarkan sifat ikatan antar anggota. 5. Klasifikasi berdasarkan sikap anggota terhadap kelompoknya dan kelompok lain. Yang pertama, klasifikasi kelompok berdasarkan besar kecilnya jumlah anggota dibagi menjadi dua bagian, yakni kelompok primer atau primary group dan kelompok sekunder atau secondary group. 1. Kelompok primer. Apa sih kelompok primer itu? Menurut Charles Horton, kelompok primer memiliki kriteria sebagai berikut. Yang pertama, pola interaksi tinggi. Dalam artian, kelompok primer ini tingkat hubungan sosial yang terjalin sangat dekat, erat, bersifat pribadi dan cenderung bersifat permanen. Yang kedua, sifat-sifat yang terjalin atas kesukarelaan. Tujuan yang sama, memprioritaskan sikap kekeluargaan dan penuh simpati. Yang ketiga, interaksi berlangsung secara tatap muka, anggota di dalamnya berjumlah sedikit serta berdekatan secara fisik. Contoh kecilnya seperti keluarga. Kedua, kelompok sekunder. Kelompok sekunder merupakan kelompok-kelompok besar yang terdiri atas banyak orang. Antara dengan siapa hubungannya tidak perlu berdasarkan pengenalan pribadi, dan sifatnya tidak langgeng atau tidak selamanya kelompok tersebut akan terjalin. Dalam kelompok sekunder, hubungan yang terjalin juga bersifat formal, serta didasarkan pada manfaat atau tujuan mereka dalam menjalin suatu hubungan. Seperti halnya kelompok kerja perusahaan A dengan perusahaan B, yang dimana mereka tidak memiliki kedekatan pribadi, dan hubungan yang berlangsung tidak bersifat permanen atau bisa berubah ataupun berpindah terhadap kelompok lain jika tujuan mereka sudah tercapaikan. Dalam kelompok sekunder, kualitas pribadi tidak begitu penting. Akan tetapi, cara kerja anggota tersebut dalam menjalankan peran mereka masing-masing. Bagian yang kedua, klasifikasi kelompok berdasarkan derajat organisasi dibagi menjadi dua bagian. A. Kelompok formal atau formal group. B. Kelompok informal atau informal group. A. Kelompok formal. Apa sih kelompok formal itu? Kelompok formal adalah kelompok sosial yang bersifat resmi, memiliki aturan-aturan yang tegas yang dibuat oleh anggota kelompok itu sendiri untuk mengatur hubungan anggota dalam kelompok tersebut. Peraturan-peraturan yang dibuat juga bersifat memaksa, yang diciptakan agar anggotanya bersikap taat. Hubungan yang terjalin dalam kelompok ini tidak bersifat pribadi. Persamaan visi dan misi dari anggotanya menyebabkan kelompok formal terlihat seperti kelompok yang hanya mengejar tujuan tertentu. Namun, persamaan visi dan misi adalah ciri khas dari kelompok formal. Contoh dari kelompok formal adalah PGRI. B. Kelompok informal. Kelompok informal adalah kelompok sosial yang terbentuk dengan sendirinya sehingga kelompok ini tidak memiliki struktur yang jelas. Pertemuan yang sering terjadi di antara anggota menjadi latar belakang terbentuknya kelompok ini. Contoh kelompok informal adalah kelompok arisan. Bagian yang ketiga, klasifikasi kelompok berdasarkan atas interaksinya dibagi menjadi dua. A. Kelompok referensi. B. Kelompok membership. A. Kelompok referensi. Kelompok referensi yakni kelompok sosial yang mana menurut pandangan seseorang, mereka menerima, mengakui, hingga mengidentifikasi diri mereka sendiri sebagai bagian dari kelompok sosial tersebut tanpa harus menjadi anggotanya. Seperti contoh, suku Madura di daerah Jawa tetap terlihat seperti orang Madura dengan dilihat dari sikapnya atau logat bicaranya maupun sifatnya. B. Kelompok membership. Kelompok membership adalah di mana setiap anggota kelompok tercatat menjadi anggota dalam kelompok tersebut, atau kelompok ini dinyatakan sebagai kelompok yang resmi.
Bagian yang keempat, klasifikasi kelompok berdasarkan sifat ikatan antar anggota dibagi menjadi dua bagian, A. Paguyuban, B. Patembayan. A. Paguyuban atau Gemeinschaft. Paguyuban ialah kelompok yang di dalamnya terdiri dari anggota-anggota yang hidup bersama yang diikat oleh hubungan batin yang murni, bersifat alami, serta kekal. Misalnya karena adanya ikatan darah atau kelompok sosial yang terbentuk karena hubungan sedarah memiliki tingkat solidaritas yang tinggi, ataupun karena adanya ikatan tempat atau lingkungan seperti halnya beberapa warga yang membentuk rukun tetangga. Dan juga adanya ikatan karena persamaan ideologi atau pemikiran seperti halnya partai politik. Ciri-ciri masyarakat paguyuban menurut F. Tonnis adalah A. Intimate, yang artinya hubungan menyeluruh yang mesra sekali. B. Private, artinya hubungan bersifat pribadi, yaitu khusus untuk beberapa orang saja. C. Eksklusif, artinya hubungan yang hanya terjadi pada anggota kelompok saja dan tidak untuk orang-orang di luar kelompok. B. Patembayan atau Gesellschaft. Patembayan adalah kelompok sosial yang anggota-anggotanya memiliki ikatan pokok untuk jangka yang pendek dengan ciri-ciri sebagai berikut. A. Hubungan anggota bersifat formal. B. Tidak kekal. C. Memperhitungkan nilai guna anggota. Dan D. Lebih didasarkan pada kenyataan sosial. Pada umumnya, patembayan merupakan suatu sistem hubungan masyarakat yang berdasar terhadap motif ekonomi. Contohnya, kontrak kerja terhadap suatu perusahaan. Bagian yang kelima, klasifikasi berdasarkan sikap anggota terhadap kelompoknya dan kelompok lain dibagi menjadi dua bagian, A. In-group, B. Out-group. A. In-group. In-group adalah kelompok sosial yang individunya mengidentifikasi dirinya dalam kelompok sosial tersebut. Sifat in-group didasarkan pada faktor simpati dan kedekatan dengan anggota kelompok. Contoh, perasaan dekat dengan anggota lainnya, misalnya teman satu kelas. B. Out-group. Out-group dapat diartikan sebagai lawan dari in-group. Hubungan dengan out-group ini berlangsung kurang akrab dan berhati-hati, atau bisa disebut kelompok yang ada di luar kelompoknya. Contoh, murid kelas 11B adalah out-group bagi murid kelas 11A. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.